Saudara-saudari, saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Nas renungan kita tertulis di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ainang anak ni jolma ipe, dada asa diului hala ibana, ubahe naro, ibana do balik pangului, jala mangalehon hosana, bahen tobus ni torop jolma. Demikianlah firman Tuhan. Judul nas renungan kita adalah melayani bukan untuk dilayani. Sifat melayani, jika kita perhatikan, sangat sulit dilakukan di dalam kehidupan ini. Apalagi pada saat orang berada pada puncak usaha atau karir jabatannya, menjadi seorang pemimpin atau penguasa. Orang sulit melayani karena dia merasa semua pencapaian di dalam hidupnya berasal dari usaha dan kekuatannya sendiri. Tuhan Yesus adalah teladan bagi hidup kita untuk melayani. Yesus menunjukkan di dalam pelayanannya bahwa dia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melalui cara melayani, Tuhan Yesus menunjukkan dia dapat bertahan menghadapi setiap penderitaan yang ia alami. Meskipun banyak orang menolak untuk tidak mau meniru Yesus, meneladani Yesus di dalam pelayanannya, tapi Yesus tetap setia melakukan pelayanannya. Yesus melayani dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Meskipun Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba, kita dapat melihat begitu indahnya arti hidup ini yang Tuhan Yesus tunjukkan jika kita mau melayani. Dalam dunia pekerjaan kita dapat melayani dengan rendah hati. Kita bekerja dengan tujuan tidak untuk mementingkan diri sendiri, tetapi melayani. Bekerja dengan ikhlas. Motivasi pelayanan kita bukanlah untuk mendapatkan uang atau ingin mendapatkan pujian. Kita harus senantiasa termotivasi oleh kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sudah dicurahkan di dalam kita. Kasih Tuhan membuat kita sabar, murah hati, tidak iri hati dengan teman-teman sekitar kita. Sebelum Yesus mati, Yesus telah menunjukkan kepada manusia apa tujuan dari hidup. Tujuan hidup yang diberikan Tuhan adalah melayani, bukan untuk dilayani. Saudara-saudari, kita perlu mengetahui apa sebenarnya ukuran pelayanan. Ukuran pelayanan adalah seberapa besar pengorbanan yang telah kita berikan. Berkorbanlah di dalam pelayanan Tuhan demi orang yang lemah, yang hina, yang tidak diperhatikan, dan yang miskin. Berkorbanlah untuk memberitakan
kabar keselamatan Tuhan, kabar Injil. Rasul Paulus berkata, "Aku suka mengorbankan milikku, bahkan jiwaku untuk jiwa-jiwa." Inilah ukuran pelayanan yang benar dan telah dilakukan oleh anak manusia. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Melayani Tuhan tidak harus di dalam gereja. Seluruh kegiatan yang kita lakukan haruslah memuliakan nama Tuhan. Paulus mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Artinya, pelayanan yang kita lakukan harus kepada Tuhan dan juga kepada orang lain, dan didasari oleh kasih yang menunjukkan bahwa kita benar-benar telah diselamatkan Tuhan. Kita harus menempatkan pelayanan bagi Tuhan sebagai prioritas di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh baik kasih-Mu yang telah melindungi hidup kami. Di dalam nas renungan ini kami terberkati, di mana Engkau mengatakan begitu indahnya hidup orang-orang yang percaya padamu, jika dia mau hidup melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau berkati hidup kami, supaya kami mampu melayani-Mu, melayani sesama kami, supaya kami melihat begitu besar kasih-Mu yang tidak bisa kami bayar dan kami persembahkan kepadamu. Oleh karena itu kami percaya Engkau kuduskan hidup kami, supaya kami juga dapat menjadi teladan yang baik di hadapan saudara-saudari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.